Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata yamliku ar-ridha wat tuqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa habibuhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pengurus BKM Masjid Al-A'la yang kami muliakan, Bapak kecil, tokoh masyarakat Gampong Cat Masjid, dan teristimewa seluruh jamaah salat sunat tasbih, semoga kita ini mendapatkan fadilah dari salat tasbih, yaitu mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu maupun masa yang akan datang. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kaki kita hadir kemari adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Menjadi hamba yang bersyukur juga nikmat, maka bersyukur pun juga harus kita syukuri. Saya ulang kembali, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur juga nikmat, maka ketika kita sudah pandai bersyukur pun juga harus kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa bersyukur atas segala nikmat Allah. Ketika kita sudah bersyukur juga harus kita syukuri lagi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Syekh Sufi, beliau bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Bakhi. Nama lengkapnya Muhammad bin Umar. Nagja. Memang nama beliau itu Muhammad ibnu Umar Al-Warraq Al-Hakim At-Tirmizi Al-Bakhi. Itu nama lengkap, Muhammad bin Umar ibnu Umar. Dipanggil Abu Bakar Al-Warraq Al-Bakhi, seorang syekh sufi. Beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrul lizzar'i wa Sya'ban syahrus saqi lirzar'i wa Ramadan hasadiz zar'i. Bulan Sya'ban, kata beliau, adalah bulan menanam. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Syahrul Rajab syahrul lizzar'i wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah syahrus saqi lizzar'i, bulan menyirami tanaman. Jadi Rajab itu menanam, Sya'ban itu mengaliri, menyirami tanaman itu, sedangkan Ramadan hasadiz zar'i, bulan panen tanaman. Jadi Rajab tanam, Sya'ban fibu, Ramadan pen. Ya, kepegah. Mari kita lihat 3 forsi ini. Lebo forsi. Forsi yang pertama adalah tanam. Ada apa di balik Rajab tanam? Salah satu peristiwa
dalam peristiwa bulan Rajab adalah Isra Mi'raj, penjemputan solat. Baca dalam surah Bani Israel ayat 1. Disitulah tanaman, Pak. Tanaman dalam bulan Rajab, surah Bani Israel ayat 1. Subhana, tanamlah zikir. Subhana, maha suci Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala geawali ayatnya dengan subhana? Karena peristiwa Isra Mi'raj sesuatu yang agung. Maka sesuatu yang agung kita takjub. Ketika kita takjub, maka mulut kita berkata subhanallah. Maka tanaman kita di bulan Rajab perbanyak zikir. Nanti biasakan petik hasil di bulan Ramadan perbanyak zikir. Subhanallah itu sesuatu yang kita kagumi. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu kagum. Maka ketika kagum berzikirlah. Tadang bak belang Indrapuri, bak jalan lurus melihat sawah Indrapuri menguning laksana hamparan permadani yang kuning. Kagum subhanallah. Yang takalan kagum halal. Sebab ada juga yang kagum tapi tidak halal. Bandakalan kagum tapi haram. Ya. Pernah kejadian ibu-ibu hebring, pakai baju pink, celana legging, gigi boneng, berfotoria selfie di jembatan Kampung Jawa. Masih ingat dulu ada di media sosial itu, tambang dalam Facebook madu mempep dinak madu. Yang lucu ji so yang lewat watekalan madumkeun subhanallah. Ya. So yang lewat subhanallah. Kau depu dengku nalunginan. Kami sedang santai bersama orang kantor di situ. So yang lewat subhanallah, nyan salah ucap, memang kagum tapi yang kita lihat haram. Seharusnya astagfirullah. Terkadang kita salah menempatkan zikir. Lewat urinang samping rumah subhanallah. Lewat istri tetangga masya Allah. Lewat istri sendiri astagfirullah. Patai nang ro ka astagfirullah. Itu salah menempatkan zikir. Tanaman pertama perbanyak zikir. Sehingga ketika Nabi berada pada langit yang ketujuh merupak dengan Nabi Ibrahim. Saat meninggalkan langit ketujuh kekun Nabi Ibrahim, ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk menanam pohon di syurga. Gepegah dari Nabi Ibrahim pada Rasulullah Muhammad, perintahkan umatmu menanam pohon di syurga. Ketanya oleh Nabi, ya Nabi Allah Ibrahim, tanaman apa yang kau maksud? Perintahkan kepada umatmu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali dia baca tasbih itu, sebatang pohon dia tanam di syurga. Muna peduga dah baca apa? Lertoh bak kaya karena gedanya masing-masing lam syurga, tanaman syurga. Jadi kenapa yang investor, yang investasi dalam dunia, yang bak pubak yang raya un ya ile kepeng dan yuan. Enggak usah, ini aja 300, apalagi bisa tiap malam kita tasbih, atau minimal kita sebulan sekali, atau sebulan sekali, atau minimal seumur hidup sekali. Lertoh bak kaya lam titun tabena dan apa? Lam seumur hidup minimal karena lertoh bak lam syurga. Itulah tanaman zikir yang pertama. Di bulan Rajab yang kedua adalah subhanalladzi asra, perjalanan malam. Mengapa Nabi Muhammad disuruh jalan malam? Maaf sebentar, asra, Allah yang perjalankan. Yang perjalankan Allah. Kenapa Allah memperjalankan hambanya malam? Ini tanaman buat kita, Pak. Yang paling nikmat berkomunikasi dengan Allah adalah tengah malam. Cukup mangat tapagah habang Allah tengah malam. Beda dengan Isya, beda dengan Maghrib. Hiruk pikuk masih terdengar suara kereta, apalagi anak pang lewat, Pak. Anak nami pang grand Honda bawa jalan dan laganya. Urun dengan baca iftitah salahkeun, Pak. Inna solati wa Suzuki wa Yamaha. Ha itu memang Pak. Yang menyokong Suzuki pasti Yamaha lewat kemana gitu. Ya, jadi akibat daripada hiruk pikuk
Tapi ketika tengah malam di saat orang sedang nikmat tidur, Masya Allah, cukup nikmat berbicara dengan Allah. Lun yakin bapak sekalian, kalau kita habis tahajud duduk di sajadah merenungkan kesalahan dosa yang kita buat, pasti mengalir air mata, kecuali hati yang sekeras batu, Pak. Kecuali hati kakera. Tapi menyuh hati yang mentang lembut, taduk pas sajadah tengah malam, itu nikmatnya luar biasa, mengalir air mata penyesalan dosa yang pernah kita buat. Cin rasa tiga ya. Jadi Sara itu perjalanan malam. Sara, Yusri, Asra itu perjalanan malam. Yusri perjalanan malam. Ibu ada suaminya namanya Yusri, itulah jalan malam. Jadi kalau suami ibu begadang malam, biarin Yusri. Asra. Kemudian bi'abdihi, ini juga menjadi bibit tanaman kita, Pak. Bi'abdihi, kenapa Allah memanggil hambanya Muhammad dengan bi'abdihi? Padahal Rasulullah itu, Muhammad itu adalah Nabi, Muhammad itu Rasul. Kenapa dipanggil dengan kalimat hamba? Ini benih yang kita tanam. Maknanya adalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan titelmu, tinggalkan jabatanmu, tinggalkan nama besarmu, menghadap Allah, engkau adalah hamba. Pak Camat menyutilat dan ikut. Baik pegang-pegang haro Pak Camat. Weh Camat, enggak bisa. Anda terlambat di belakang. Anda orang kaya kontraktor terlambat di belakang. Menghadap Allah enggak mengenal kontraktor, enggak mengenal anggota DPR, enggak mengenal presiden, enggak mengenal. Ketika menghadap Allah bi'abdihi, maka Nabi Muhammad tinggalkan nabinya, tinggalkan rasulnya. Kamu menghadap Allah, kita menghadap Allah, Nabi menghadap Allah adalah hamba. Yang namanya hamba tidak sombong, tapi tawadhu. Maka dalam solat disuruh tunduk ke bawah, menunjukkan tawadhu. Hanjit sembahyang lagi mata pancuri, so yang lewat madung daduri. Tapi tawadhu, lihat ke bawah, itulah hamba. Walaupun kita di dunia dibanggakan orang, diagung-agungkan orang, tapi kalau kita angkuh, sombong, congkak, di mata Allah hina. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk syurga barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah kecongkakan, sombong. Walaupun tanya dalam dunia diagung-agungkan, angkuh, congkak, kita seorang pemimpin yang dibangga-banggakan, tapi sombong, di mata Allah hina kita. Saya cerita satu kisah, Pak. Ada seorang pemimpin pada masa Bani Umayyah. Nama pemimpin itu adalah Abu Hubairah. Abu Hubairah. Abu Hubairah ini pemimpin congkak, sombong. Setiap dia lewat, diperintahkan pada bawahannya untuk memanggil masyarakat berdiri semuanya di pinggir jalan. Mat bendera pot-pot. Lewat pemimpin itu semua berdiri pot-pot bendera. Disuruh berdiri semua menyambut kedatangan dia. Pada saat dia melewati sebuah kampung, semua masyarakat berdiri. Tetapi ada satu orang yang tidak mau berdiri. Dia tetap duduk. Dia enggak takut sama pemimpin itu. Siapa dia? Al-Imam Hasan Al-Basri. Kenal kan? Ulama sufi. Dia tidak mau berdiri. Dia tetap duduk. Pemimpin itu lewat. Ternyata terlihat di mata Abu Hubairah. Abu Hubairah marah. Dipanggil. Ya Hasan, lima lam takum waqad qama liyan nas. Ditanya, ya Hasan, lima lam takum, kenapa kamu enggak mau berdiri? Waqad qama liyan nas, dan sungguh semua manusia berdiri, kamu yang enggak mau berdiri, kenapa? Dibentak. Berkata Hasan, tadzakkartu thalatha, saya teringat 3 perkara. Makanya kamu lewat saya enggak mau berdiri, teringat 3 perkara. Awalan, yang pertama saya ingat, tadzakkartu annaka ataita min nutfatin madhirah. Saya teringat sesungguhnya kamu ditatangkan, diciptakan dari setetes air mani yang sangat hina. Walaupun kamu sekarang jadi presiden,
tapi kamu dari setetes air mani yang sangat hina, sama seperti saya. Apa lebih kamu? Air mani sangat hina. Jangankan mani orang, mani sendiri aja jijik. Coba ambil mani masuk plastik, jual pasar Aceh, laku. Toblo talung. Ngapain saya harus berdiri kamu lewat? Kamu dari mani yang paling hina, sama seperti saya. Yang kedua, Abu Hubairah, kenapa saya tidak mau berdiri ketika kamu lewat? Tadzakkartu inna fi batnikal adhirah. Saya tidak mau berdiri ketika kamu lewat. Sesungguhnya dalam perutmu itu kotoran. Dalam perutkah, bahasa kasar Pak, masa lewat lungku adang? Coba bapak nanti ke pinggir kali berdiri sambil mancing di kali, lewat dong coba gitu. Ya. Kamu kemana-mana wahai Abu Hubairah bawa tai, bawa Kenapa saya harus berdiri? Saya mau tanya bapak ibu yang hadir malam ini salat tasbih, nana baik. Nyo yang hadirnya adalah saya sedang ceramah di depan kita semua bawa kotoran, cuma karena dia belum keluar, belum sifatnya najis, masih dalam perut. Maka ibu-ibu saya mohon, meskipun anak ibu cantik jelita laksana artis, ketika nanti dipinang orang jangan mahal-mahal mahar. Jangan mahal-mahal mahar. Jangan bu, biasa aja, baik tinggi-tinggi dah. Pakan Ustaz, oi, kenapa harus mahal-mahal? Di dalam juga sudah ada mahar gitu ya. Jadi kenapa saya tidak mau berdiri wahai Abu Hubairah? Karena kamu selalu kemana-mana bawa kotoran. Yang ketiga, tadzakkartu jifatin kadhirah. Saya tidak mau berdiri ketika kamu lewat wahai Abu Hubairah, karena kamu adalah bangkai. Coba siapa berani lewat pemimpin kita ngomong, "Woi bangkai." Berani? Berani enggak, Pak? Enggak berani. Ustaz, sama. Abu Hubairah, kamu itu bangkai. Turma fit turab kama turma al-kilab. Kamu akan dimasukkan ke dalam tanah. Kamu diletakkan dalam tanah, sama seperti anjing juga masuk dalam tanah. Kenapa saya harus berdiri? Hilangkan sifat sombong, angkuh. Ini bibit yang kita tanam di Rajab. Nanti coba di bulan Ramadan buang kesombongan, rasakan bagaimana kemiskinan, perut lapar, sama seperti orang miskin juga dahaga. Bi'abdihi lailan, malam sudah kita jelaskan. Minal masjid ilal masjid. Ini bibit Pak. Belajarlah dari sekarang, cintai solat berjamaah. Nanti enggak kaku lagi di bulan Ramadan. Cinta dengan solat berjamaah 5 waktu nanti di bulan Ramadan kita solat berjamaah. Minal masjid ke masjid. Hari ini kan masjid besar-besar Pak. Cuma hidup sebagaimana Ustaz Masrur Aidi katakan tadi Pak. Nisfu Sya'ban penuh 5 waktu kahana urang. Kan itu dibilang tadi. Makanya masjid hari ini kosong. Saya pernah solat satu masjid. Bagah-bagah hupi semayang aja Pak. Baik sampai masbuk. Cepat-cepat. Begitu masuk, ya Allah, tidur orang. Yang bang goknya, kamat goknya, imum pigoknya. Baru temang lu. Karena hana jamaah lain makmum hana tiro, gak tiro tak gak, kaki pehdang samping. Ke samping pehdang najik dang liku. Samping dang. Gekelam liku imumnya. Istauf. Long samping tiro pun istauf. Aku tanya ngilong, hai, pakan kemenan, hai saf, nyang jama le saf, lemah kalau nasaf dikau, lemah lemah, kepun kenian, ne pegah haju berapa uji samping, kajut, puis tahu, le semayang, tanya, tengku pakan hana jamaah, paduk dua masyarakat ini paduk kakak, sirbewar tuh tengku. Terbayar tu kakaknya hana jamaah, hana cip rumah balu rumah ketua BKM Pak.
Rumah ketua BKM 4 uyak tahu ke? Kau nak silaturahim, kau nak bertanya apa sebab? Balong pada rumah ketua BKM. Kata, oh tengku long ketua BKM. Mah dah jalan. Nah, masjid kita hari ini menyedihkan. Habis peng pembangunan dana aspirasi untuk pembangunan masjid, jamaah sangat menyedihkan. Kalau menurut saya, Bapak DPR enggak usah kasih aspirasi pembangunan. Nedang matang bab pintu, toyak semayang perga maju. Nyo, kalau semayang berjamaah, kalau nyo pak cok. Nyan lo yakini pegah bak-bak inang, bak-bak na yujak ngandung bak. Nyahan lo. Jadi daripada membangun urang hana. Gitu. Nah, ini kita tanam benih ini di bulan Rajab. Balik kapanyang ah. Ustaz. Pepoh 2 janji meno. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Allazi barakna haulah. Sekitar masjid itu ada berkah. Lahu di situ dhamirnya kepada Aqsa ya. Jadi kecuali disebut lahuma, baru nanti Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Tapi lahu di situ adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di Palestina Allah berkati. Artinya, jangankan Masjid Aqsa, rumah-rumah sekitar masjid akan Allah berikan berkah. Rumah-rumah sekitar masjid akan Allah berikan berkah. Coba lihat Pak, rumah-rumah sekitar masjid pasti berkah hidupnya. Tapi dengan catatan becok berkah menteng ya masjid. Nyo kaduh cok berkah mesti hantu aja. Makanya kalau beli rumah tanya dulu, nyo ke belah tanah hinan rumah hinan na masjid. Gitu. Kenapa ada berkah? Bek ya ke masjid. Makai pegah le, toy pegah harga tanah dekat masjid murah. Kenapa? Orang takut azan. Tanya hana ya, minta rumah yang to masjid. Pasang toa buita mong lawe si yuswa. Ya kan budak-budak jina berkah. Nah berkah rumah yang dekat sekitar masjid. Nah, jamaah yang berbahagia. Kemudian linuriyahu min ayatina, diperlihatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuatu yang kita lihat secara kacamata kita tidak terjangkau, maka lihatlah agar terjangkau dengan kacamata iman. Insya Allah pasti terjangkau. Makanya puasa dipanggil kita dengan panggilan iman, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau puasa itu dilihat dengan kacamata kita, pasti kita akan ikut kata orientalis, pasti kita akan ikut kata orang kafir. Ngapain puasa? Itu kan penzaliman, menderita kita, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kok bangai kali? Nah, ya begah. Bahkan bangai tak wakahnya kegepak tadanya tu penyakit. Itu kalau logika kita. Tapi lihatlah secara kacamata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beriman kita, yakin bahwa puasa itu adalah sumu tasihhu. Puasalah agar kita sehat. Nah, jamaah yang berbahagia, lihat sesuatu dengan kacamata iman. Jangan dilihat dengan kacamata logika kita. Sebagai contoh, Pak, kalau matematika sekolah kita, rumah kula, 10 kurang sa, berapa jumlahnya? 9. 10 kurang 1 itu 9. Tapi kalau kita lihat secara kacamata iman, 10 kurang 1 adalah 19. 10 kurang 2, 28. 10 kurang 3, 37. 10 kurang 4, 46. Itu kacamata iman. Kiban dengku upan ya kularon. 10 kurang 3 kurang belah. Ya, bak dayah saja. Kula aja bak dayah. Babut dapat dia. Lihatlah secara kacamata iman. Dari mana 10 kurang 1 19? 10 infakkan 1, berikan 1, keluarkan 1, sedekahkan 1. Dalam Al-Quran disebut sebagai contoh, misalnya dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan itu ayatnya. Nah, lihat di situ Allah lipat gandakan. Di ayat yang lain misalnya Allah lipat gandakan 10 paling sedikit, 700 paling banyak, paling di 10 paling le 700, di bawah 10 tidak ada, di atas 700 juga nggak mungkin. Itu balasan Allah, nggak ada itu. Paling di 10 paling le 700. Maka katakanlah sedikit, 1 kita sedekah itu 10 nilainya.
Saya ulang, 10 kurang 1, 19. Dari mana? 10 kurang 1, 1 kita sedekah dibalas sama dengan 10. Mak lihat dulu. 10 kurang 1, 9. 10 tambah 9, 19. 10 kurang 2, 2 itu kita sedekah, 2 kali 10, 20. 10 kurang 2, 8. 20 tambah 8, 28. Kajilah. Maka haji menyuka malam matematik lo ni Pak. Najilah matematik. Jadi lihatlah secara kacamata iman. Saya sering memberikan ayatnya, misal di dalam surah Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Ceritanya begini. Pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Apa mimpi Fir'aun? Di Palestina keluar api menghanguskan istana Fir'aun. Begitu bangun daripada mimpi, Fir'aun berkata, wahai tafsir mimpi, coba terjemahkan mimpi saya. Saya bermimpi dari Palestina keluar api menghanguskan istana saya. Lalu dijawab tafsir mimpi, Fir'aun, jaga-jaga, kekuasaanmu mau direbutkan oleh seorang laki-laki. Kamu mau diambil jabatanmu, kekuasaanmu oleh seseorang. Mendengarkan tafsir itu, Fir'aun segera mengeluarkan infir. Apa infir? Instruksi Fir'aun. Disingkat infir. Apa isinya? Infir nomor 01 garing GG MM 2022. Apa isinya? Setiap anak laki-laki tahun ini bunuh. Isi infir, setiap anak laki-laki tahun ini bunuh. Maka disosialisasikanlah infir ini ke tengah masyarakat. Diperintahkanlah anak buahnya untuk cari anak-anak, bunuh. Kalau ada hari ini cari anak-anak suntik, itu dari dulu mah. Jadi nggak usah heran. Bunuh. Mendengarkan perintah itu, instruksi itu, Allah memerintahkan Jibril. Jibril turun jumpai mamak Nabi Musa. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ummi Musa, mamak Nabi Musa. Siapa nama mamak Nabi Musa? Kok Maryam? Itu Isa. Musa, siapa namanya Pak? Mama Musa. Siapa nama istri Nabi Nuh? Nyonya Nuh. Kok nyonya lu harus zoji bededek har gitu ya. Mamak Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada mamak Nabi Musa, an ardi'i, susuilah dia. Susui Musa. Fa idza khifti alaihi, maka jika kamu khawatir atasnya, khawatir keselamatan Musa, kalau kamu khawatir wahai mamak Musa, wahai nama mamak Nabi Musa ada mengatakan yukhabit. Kalau kamu khawatir, fa'alqihi fil yammi, maka alirilah di sungai. Sungai di situ sungai Nil. Kalau mamak Nabi Musa tidak kuat imannya, pasti akan bertanya sejuta pertanyaan. Hai kah soleh purusan ngan long ya lele ni lang kruang. Nyo mate so dang nyewa. Nyo ikap lewia so dang nyewa. Menyonom so dang nyewa. Kata malaikat Jibril, negara tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi mamak Nabi Musa enggak tanya itu. Aliri. Yakin kepada Allah, imannya kuat. Maka lihat sesuatu dengan kacamata iman. Aliri. Apa janji Allah? La takhafi wa la tahzani. Wahai mamak Nabi Musa, jangan takut, jangan bersedih hati. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikannya lagi kepadamu. Janji Allah, kami akan mengembalikan lagi ke dalam pangkuanmu wahai mamak Musa. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia golongan rasul. Kita lihat kayak mana janji Allah karena kita iman kuat. Nabi Musa mengalir pula ke istana Pak. DPO masuk istana. Kan daftar pencarian orang. Itamang istana pula loh. Dalam pangkuan Asia lagi. Ijai kawak-kawak lego hai pelung kenan pula ile. Begitu dilihat Asia, wow, amazing.
Luar biasa cantik, manis, ganteng, cinta Asia. Enggak lama kemudian datang Fir'aun. Asia, apa itu? Enggak ada Bang Un. Fir'aun, Bang Un, apa itu? Enggak ada. Coba lihat. Bayi. Iya Un, bayi. Kelaminnya laki perempuan? Laki Un. Bunuh. Kan sudah saya keluarkan instruksi. Kenapa masuk bayi laki kemari? Wa qalat imra'atu Fir'aun, berkata istri Fir'aun, qurratu aini li walaka, anak ini penyejuk mata hati saya dan kamu. La taqtuluh. Kalimat la itu Ustaz larangan keras ya, tegas. La taqtuluh, oi jangan bunuh. Ya Pak, Fir'unnya Fir'un ya, Fir'unnya Fir'un takut sama istri Pak. Jadi kalau bapak-bapak hari ini takut sama istri wajar, Fir'un aja takut gitu Pak. Jadi ibu-ibu hebat ya, hebat ibu. Jadi ibu kalau besok suami melawan, ibu marah, kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan Fir'un. Ya, Fir'unnya Fir'un takut sama istri, nggak dibunuh Pak. Lalu bagaimana mengembalikannya? Ternyata Musa, Bapak Ibu sekalian, tidak mau menyusui dengan perempuan manapun. Asiyah mencoba menyusui, dimuntahin. Datang istri-istri Perdana Menteri, istri-istri pejabat istana, namanya istri pejabat istana, kan nggak ada yang hitam, lugam, juling, geriting, ya, cantik, putih, montok. Menyusui Musa pula, coba-coba, dimuntah. Akhirnya bingung Fir'un, kalau mati ini bayi, istri saya pasti sedih. Akhirnya Pak Kalian, Fir'unnya Fir'un sayang sama istri Pak. Jadi kalau ada suami-suami yang tidak sayang istri, jauh lebih baik Fir'un. Ya, kalau ada suami yang kasar, kejam sama istri, mantap lega Fir'un. Akhirnya karena bayi ini tidak menyusui, dibuatlah sayembara menyusui Musa. Itipeklah pengumuman mabak poh jaga kan. Ipek pengumuman mabak tiang. Ibu dua bapak lampu merah untuk menyusui Musa. Datanglah semua perempuan Mesir mengadukan nasib. Siapa tahu nanti bisa menyusui, dapat gaji. Ternyata semua perempuan ditolak. Terdengarlah berita itu sama akhi, sama akhwat, sama kakak daripada saudaranya Musa, kakak Nabi Musa. Ketahuan pengumuman itu. Pulang dia lapor, mama, tidak ada satu perempuan pun yang menyusui Musa, hanya mama harapan satu-satunya lagi. Kata mama Nabi Musa, nak, mama enggak ngerti daftar online. Kajakkah mereka kayak daftar aja. Datang mama Nabi Musa daftar menyusui. Begitu tersentuh kulit, namanya mama sendiri, langsung gelendot. Hemat dong. Makanya hebat-hebat mama tadi jauh lebih hebat mama kandung. Begitu disusui, menyusuinya puas. Fir'aun terkejut, namanya ayo kau boleh. Gitu. Tajuk urina lagak-lagak inang Perdana Menteri Haitim, cok urina ngampungnya. Oh, ini kelas rendah ini anak ini, Pak. Akhirnya menyusui, langsung dibayar gaji, Pak. Coba janji Allah tadi mengembalikannya kembali kepadamu. Cara Allah mengembalikan hanya Allah yang tahu. Yang penting yakinlah kepada Allah. Dikasih gaji lagi, sentuh anak sendiri, dapat menyusui, jiwa bahagia, dapat gaji, Pak. Siapa perempuan-perempuan di Banda Aceh menyusui anak sendiri dapat honor wali kota? Ada? Akan saya usul ini, Pak. Ku pegah Pak Amin Allah, Pak Amin pegak program tadbah yang hanya pegak lego. Bayar orang ibu yang menyusui anak sendiri. Betul Pak Amin, je nama salah. Tapi puduk le anak lamtong aliri Sungai Kali Aceh. Puduk le nai le hoi le monyo le wak pendapo ku bi gaji monyo le ulah kakak selamat. Mana Pak. Nah Bapak Ibu yang berbahagia,
Yang mau saya katakan adalah, lihatlah apa yang Allah nampakkan di mata kita ini nggak terjangkau dengan otak kita, jangkaulah dengan kacamata iman. Puasa secara logika nggak masuk akal, tapi kalau dengan kacamata iman, puasa itu sumu tasih, puasalah agar kita sehat. Itu saja barangkali tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan Rajab sebagai tanaman, Sya'ban kita siram, dan insyaallah kita petik nanti hasilnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.